Halo, selamat siang. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Oke, kali ini saya mau berbagi informasi ke teman-teman semuanya ya, karena beberapa hari yang lalu ada salah satu teman atau PMI yang ada di Taiwan itu telepon ke saya, curhat ke saya. Jadi langsung aja saya mau bahas di sini. Ada beberapa teman kita yang di sana, yang di Taiwan ya terutama, itu walaupun sudah lama atau masih baru, itu sebenarnya kalau ada peran penting agensi atau penerjemah ya. Ini khususnya catatan buat penerjemah yang ada di Taiwan. Sebenarnya karena saya bisa bicara, saya mantan penerjemah juga. Hanya saja sekarang udah istirahat di rumah, udah nggak di Taiwan lagi. Tetapi ini ada catatan penting ya buat penerjemah yang ada di Taiwan. Jadi perannya tolong sebagai penerjemah itu agak lebih dekat lagi dengan PMI ya, karena ada teman-teman itu yang membutuhkan penerjemah, ada juga yang bisa mandiri sendiri tanpa minta dibantu sama penerjemah. Karena bagaimanapun memang penerjemah itu pekerjaannya berat ya, jujur saya pernah ngalami ya, saya tahu, makanya saya bisa bicara, saya berani speak up di sini ya. Jadi penerjemah itu tugasnya memang banyak ya. Contohnya mungkin yang kalian nggak tahu ya, jadi saya bisa menjelaskan ke teman-teman semuanya peran penerjemah itu sebagai apa. Oke, jadi kita penerjemah itu ditugaskan di kantor agensi. Nah, di sini kita itu membantu banyak orang ya, terutama PMI lah ya, tapi tugasnya beda-beda. Ada yang harus ngurusi pabrik, ada juga yang harus fokus ke PRT. Nah, untuk PRT itu contohnya saya dulu pernah ngurusi sebagai yang di PRT ya, khusus mbak-mbak yang di PRT. Nah, itu yang ngurusi saya ya. Nah, kemudian di suatu agensi, itu ada beberapa agensi atau sales. Agensi itu satu kantor, tapi kalau sales itu di kantor itu banyak beberapa sales ya, sales agent itu ya, salesnya banyak. Sales itu tugasnya yang mengambil kamu dari Indonesia, yang mungkin menginterview kamu waktu di PT, dan yang perannya itu yang mengenalkan kalian ke majikan kayak gitu. Nah, di situ dia butuh penerjemah ya, seperti saya, seperti teman-teman yang di sana. Nah, kemudian penerjemah ini banyak membantu beberapa sales yang di sana. Contohnya satu kantor mungkin ada 10 sales ya, ada 10 sales. Nah, penerjemah ini membantu 10 orang sales ini ya. Nah, TKW-nya kan beda-beda. Ada yang sales A ini punya 50 orang, sales B mungkin punya 40 orang, 40 TKI, sales C mungkin punya 100 TKI kayak gitu. Kemudian enggak semuanya ini kan bermasalah. Nah, yang bermasalah mungkin dari A ini salah 1-2, ini 1-2, ini juga 1-2 kayak gitu. Nah, kemudian penerjemah ini akan menerima laporan dari Mbak PMI. Mbak PMI ini melaporkan adanya permasalahan yang ada di majikan. Kemudian disampaikan ke penerjemah. Penerjemah nanti akan lapor ke sales. Jadi ke salesnya kalian masing-masing kalau kamu ada masalah. Nah, kemudian kita sebagai penerjemah ini juga harus memperhatikan majikan kalian ya. Ada juga yang kita itu maksudnya ikut campur menangani kasusnya kalian. Ada juga yang sebagai penerjemah aja tapi tidak berperan ke majikan, itu juga ada. Jadi beda-beda loh ya. Nah, di sini kalau yang saya mau sarankan, mau ingatkan itu ya, untuk teman-teman kalau misalnya punya penerjemah mungkin kurang respon cepat, responnya kurang cepat, itu kalian boleh meminta nomor telepon kantor agensi. Nanti kalian boleh telepon ke mereka, menyampaikan permasalahan kalian itu apa kayak gitu. Kalau sudah disampaikan mereka, kalian telepon kantor. Jadi kalau ada nomor telepon itu pasti ada nomor telepon kantor yang bisa dihubungi, karena semua penerjemah itu orangnya memang sibuk ya, banyak tugas lah intinya. Saya sendiri juga mengalami seperti itu. Kadang juga saya juga slow respon di saat kita ada pekerjaan kayak gitu. Tapi
nggak mungkin kita kok 24 jam itu nggak respon. Kalau nggak mungkin sampai 24 jam ya, nggak mungkin 2 jam kerja kita itu tidak ada waktu untuk membalas kayak gitu, membalas chat mungkin ya. Nah, kalaupun kita nggak sempat menelpon balik, minimal membalas chat. Kemudian setelah membalas chat, mungkin kalian masih sibuk ya, si penerjemah ini masih sibuk, kita bisa ngomong sama mbaknya, Mbak mungkin saya saat ini masih sibuk, tunggu besok ya, besok saya telepon kalian kayak gitu. Jadi mungkin ada apa ya, harapan seperti ini kan nanti mbaknya itu nggak terlalu menunggu. Dan kalaupun ya, ini juga ada catatan buat penerjemah yang ada di sana, kalaupun Mbak PMI ini ada masalah ya tolong dibantu, jangan sampai Mbak PMI itu lapor kemana-mana kayak gitu loh. Kan kalau penerjemah itu tidak respon, PMI itu larinya itu cepet banget ke 1955 kayak gitu. Nah di sini juga banyak sekali loh ya, nggak cuman, mungkin saya juga pernah ngalami kayak gitu. Makanya semua itu tergantung permasalahannya itu berat apa enggak kayak gitu. Kalau permasalahan berat memang harus urgent, harus segera dibantu. Kalau permasalahannya mungkin masih bisa, oh ini masih sedikit apa ya, enggak begitu berat, jadi bisa kan nunggu besok atau lusa kayak gitu. Yang penting kalian itu ya, si penerjemah ini merespon Mbak PMI supaya dia tidak terlalu kalian tidak terlalu cuek kayak gitu. Minimal ada harapan, oh ya penerjemah saya udah respon kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kemarin itu mbak yang curhat itu ya merasa si penerjemah ini di chat, di LAN ya, terutama di LAN ya, kalau di Thailand itu pakai LAN ya, itu lama responnya, bahkan nggak dibales sama sekali, nggak dibuka sama sekali. Nah itu kan namanya apa ya, menambah masalah. Mbaknya ini dia sudah ada masalah berat dengan majikan, mungkin ada, intinya mau curhat, mau menyampaikan permasalahan yang ada di situ, kemudian penerjemah tidak respon. Nah ini yang membuat Mbak PMI ini mungkin sakit hati, kemudian ada rasa dendam. Makanya saya juga di sana itu berusaha deket sama anak-anak itu, walaupun mungkin masih ada kesalahan ya, saya juga minta maaf, karena walaupun anak saya sendiri ya, walaupun anak-anak saya sendiri kadang saya juga slow respon, tetapi saya masih ada jawaban untuk mungkin masih repot atau besok saya telepon kayak gitu. Nah di sini ya karena semuanya itu juga repot, makanya kalau kita bilang repot kok nggak ada habisnya, kok nggak dibales, tapi kalau minta fee agency atau apa itu cepet banget, kalau masalah uang cepet banget. Ya memang kita sebagai penerjemah juga, saya juga pernah merasa saya itu kayak direndahkan, saya itu juga kayak dihina gitu, dibully, kamu maunya duit aja, padahal kita sebagai penerjemah ini nggak terima duit dari kalian ya, masuknya itu ke kantor kayak gitu, jadi nggak ke kita pribadi loh ya, jangan salah paham. Makanya saya juga jadi bulian itu juga udah lama di sana, tapi bagaimanapun saya udah berusaha semampu saya membantu teman-teman yang ada di sana kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian satu orang tapi si penerjemah ini megang beberapa orang kayak gitu, mungkin si PMI hanya mempunyai masalah dengan majikan atau dengan pasien, tetapi kalau penerjemah memang punya banyak sekali TKI yang harus diselesaikan masalahnya kayak gitu. Jadi ini kalau misalnya saran saya ya, kalau ada masalah tapi tidak respon dari penerjemah kalian, yaitu tadi minimal kalau kalian yang baru, kalau kalian diantar ke rumah majikan itu tanya kantor agensi atau minta kartu nama. Jadi setiap sales itu punya kartu nama. Nah sales itu juga punya nomor telepon pribadi dan nomor telepon kantor. Nggak mungkin enggak ya. Kalau nomor telepon pribadi nggak diangkat ya berarti telepon kantor. Kalau sudah di kantor itu kantor semuanya akan tahu kalau PMI sedang mencari sales yang namanya ini, atau mungkin cari penerjemah kayak gini. Nah kalau misalnya kok kalian langsung telepon ke kantor, kalian nggak usah takut, nggak apa-apa, mereka akan bantu kalian. Yang penting kalian ngomongnya lancar kayak gitu, karena semuanya orang Taiwan ya. Jadi kalau si penerjemah tidak respon, silahkan kalian telepon ke kantor. Itu saran saya loh ya, pasti nanti ada responnya, entah dia si penerjemah ini diingatkan sama pihak kantor atau staf-staf yang lain ya, itu pasti langsung ada respon. Oke, terima kasih, itu aja info dari teman-teman ya. Kalau ada masalah
jangan sampai kalian kabur, jangan sampai kalian itu lapor kemana-mana ya. Hubungi dulu pihak agensi atau penerjemah kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.